Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Pakar ekonomi makro biasanya mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur, kualitas SDM, atau kemajuan teknologi. Namun sebuah studi menemukan kepemimpinan adalah faktor kunci yang membawa kesejahteraan Singapura. Padahal saat baru merdeka, Singapura termasuk negara termiskin di dunia. Wilayahnya kecil, minim sumber daya alam, dan rakyatnya tidak berpendidikan. Sebaliknya, kisah Republik Demokratik Kongo menjadi contoh kepemimpinan yang menghancurkan perekonomian, rezim otoriter, kultus individu, dan tribalisme memicu konflik bersenjata. Setengah abad pasca kemerdekaan, Singapura menikmati GDP $82.000 Amerika Serikat, sedangkan GDP Kongo hanya $700 Amerika Serikat. Diskusi mengenai kepemimpinan saat ini begitu relevan. Usai memilih pemimpin tingkat nasional, kita akan memilih pemimpin di tingkat lokal. Pilkada merupakan perwujudan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Pilkada semestinya menghasilkan pemimpin daerah yang memahami kebutuhan serta aspirasi rakyat setempat. Namun agar pilkada berfungsi sesuai harapan rakyat, tentu harus memenuhi sejumlah prasyarat, yaitu calon pemimpin berkualitas, pemimpin yang cerdas, dan penyelenggara berintegritas. Kami boleh berharap bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama kalau mereka pada waktu itu sedang menjabat. Mereka bersedia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan bagi mereka yang baru pertama kali mencalonkan dirinya untuk menjadi pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, kami juga berharap mereka akan mampu membuktikan ke orang-orang baru yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendapatkan kepercayaan oleh Partai Nasdem, mampu memberikan suasana baru dengan pikiran-pikiran yang lebih cerdas dan memposisikan dirinya sebagai abdi negara yang mementingkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadinya, keluarganya, termasuk partai pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri sudah mengingatkan, kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Kemendagri pun menyusun indeks kepemimpinan kepala daerah sebagai barometer kinerja kepala daerah. Sayangnya, tidak ada indeks yang dapat mengukur kepemimpinan Cakada. Acuan masyarakat hanya popularitas dan elektabilitas semata yang boleh jadi hasil rekayasa. Apalagi sejumlah Cakada diduga mewakili kepentingan Jakarta sebagai hasil kesepakatan elit politik semata. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar bijak memilih dan memilah? Ingat, kualitas kepemimpinan menentukan masa depan daerah, sehingga konstituen tidak boleh pasrah. Pemirsa, melalui kunjungan seorang tokoh keagamaan, kita mendapat keteladanan sikap kesederhanaan. Sayangnya kita sulit berharap sikap serupa dari para pejabat tinggi negara atau anak dan istrinya. Padahal rakyat merindukan sosok pemimpin yang tampil bersahaja. Flexing membuat banyak pejabat atau keluarga pejabat dihujat masyarakat. Namun tetap saja ada yang tergoda
melakukan aksi pamer harta, termasuk keluarga penguasa yang dahulu gemar tampil serba sederhana. Dalam politik elektoral, kesederhanaan dapat menjadi modal sosial, walau kesederhanaan yang ditampilkan mungkin hanya sekedar pencitraan. Plato menyatakan pemimpin harus memiliki pengendalian diri, keberanian, kearifan, dan keadilan. Sebuah kajian LPM FEB UI menyoroti karakter para kepala daerah di Indonesia. Riset menunjukkan kualitas rata-rata kepala daerah pasca reformasi membaik. Mayoritas kepala daerah berpendidikan tinggi dan berpengalaman di birokrasi. Pertanyaannya, apakah riwayat pendidikan dan pengalaman kerja berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkannya? Sebentar lagi Indonesia akan menggelar pilkada. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Selain intelektualitas dan kapabilitas, pemimpin ideal juga dituntut memiliki moralitas dan integritas. Apakah para calon kepala daerah sudah memiliki ciri-ciri pemimpin ideal? Pilih dan pilah, jangan pasrah adalah tema diskusi kita untuk pekan ini, dan kita akan segera berbincang bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Ada Waka LPM FEB UI, Bapak Jahen Fahrul Reski PhD. Selamat malam Pak Jahen, apa kabarnya malam hari ini? Baik, Mbak Rara. Selamat malam. Dan juga kita akan berdiskusi bersama pegiat demokrasi Dr. Beni Susityo. Selamat malam Romo. Selamat malam. Terima kasih telah hadir malam hari ini di studio. Dan juga kita akan berdiskusi bersama cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi, apa kabarnya? Baik, Mbak Fitri. Oke, kita akan mendalami tema diskusi kita untuk pekan ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan segera awali diskusi. Saya akan mulai dari Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, mengenai keteladanan ataupun teladan kesederhanaan dari Paus dan kaitannya dengan perilaku elit nasional. Menurut Anda seperti apa? Ya, antara langit dan bumi ya. Jadi kalau Bapak Sangat Suci, jauh berbeda ya. Kalau Bapak Suci Paus Fransiskus itu sejak awal memang dia menggayati bahwa kehidupan itu untuk pelayanan. Sejak menjadi imam di Buenos Aires, menjadi uskup, menjadi kardinal. Dia kemana-mana naik bis kota, dia pelayanan kepada mereka yang miskin terpapar dan orang-orang sebelum pinggiran. Itu menjadi karakter Bapak Suci. Maka Bapak Suci itu selalu berpihak pada mereka miskin yang papa. Dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, yang terbuang, para pengungsi. Maka lihat aja datang ke Jakarta yang disapa pertama siapa? Para pengungsi, anak panti asuhan, orang-orang yang menderita. Kesederhanaan ditunjukkan dengan mobil yang dia pakai, Xenia, mobil rakyat. Waktu dia datang ke Amerika, dia Fiat yang paling sederhana. Dia nggak mau jet pribadi. Kalau dia mau gampang tuh, semua orang dengan rela hati akan memberikan fasilitas karena dia sebagai pemimpin terbesar dunia. Dan banyak orang mau memberikan apapun dia minta. Dia nggak mau tinggal di hotel mewah. Bapak Suci itu menjadikan kesederhanaan sebagai kesadaran yang dia miliki untuk apa? Karena dia menjadikan dirinya bahwa dia punya makna dan berarti bagi mereka yang tersisih dan miskin. Sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Suci pernah terjadi di Indonesia. Kalau kita belajar dalam sejarah bangsa, Hatta itu dari keluarga kaya raya loh. Tapi Bung Hatta, selama dia menjabat Wapres, dia masih ingat dengan kisah sepatu belinya itu. Gunting iklan, dia simpan sampai hayat hidupnya. Dia nggak bisa membeli. Itulah simbol pemimpin yang sejati. Bung Karno, sampai hayatnya nggak punya rumah. Ketika rakyatnya mau memberikan rumah, Bung Karno mengatakan, dia menolak karena dia masih melihat jangan ada tangisan di kubu-kubu dan kemiskinan. Agus Salim menarik lagi kemana-mana kalau pergi bawa kursi karena dia tidak mengambil kursi rakyat. Kasimo sampai hayatnya miskin. Banyak pemimpin besar, Tan Malaka, kemudian pemimpin besar orang-orang republik dulu itu menggayati betul. Dan mereka
mendedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dia tidak mau memakai fasilitas dan gaya negara untuk memperai sendiri. Bung Karno, semua peninggalan dia tinggal lukisannya. Karena itu milik rakyat. Ini yang hilang. Mengapa ini hilang? Kalau kita mau belajar, karena pemimpin kita itu penuh dengan pesolek. Istilahnya John Baudrillard, simularka, yaitu budaya kepalsuan. Sehingga realitas yang dilebihkan. Dia ingin dekat dengan rakyat, dia bicara kemiskinan, dia bicara tentang perorangan kecil, tetapi itu penuh kebusian dan tipu daya. Maka Bapak Suci, ketika dia bicara di elit politik di Roma, dia mengingatkan bahaya politik popularisme itu. Baik Pak Beni, saya akan ke Pak Sukidi. Tadi Pak Beni kemudian ada quotation yang menarik adalah bagaimana kesadaran menjadi sebuah kesederhanaan menjadi sebuah kesadaran seperti itu ya Pak Beni. Nah, ini konsistensi perilaku politisi di Indonesia seperti apa Pak Sukidi? Tidak konsisten. Saya menyambung apa yang disampaikan Romo Beni. Ada satu kunci tentang populisme. Populisme yang terjadi di kalangan elit politik kita itu adalah populisme yang menipu rakyat itu sendiri. Mereka terkesan ingin dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya tidak ada kesadaran untuk memberdayakan rakyat agar mereka bisa maju. Sehingga kemiskinan, keterbelakangan itu memang dipelihara untuk kepentingan politik elektoral. Kesadaran untuk mengentaskan kaum miskin dari penjara kemiskinan itu tidak terefleksikan baik pada perilaku maupun pada kebijakan politik. Itu pertama. Yang kedua, kesederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus itu adalah kesederhanaan yang otentik. Tidak bertopeng, tidak penuh kepalsuan, tetapi yang otentik, yang genuine, yang memang refleksi dari laku kehidupan. Sementara kesederhanaan yang terjadi di lingkungan elit kita itu penuh kepalsuan. Mereka menjadi kesederhanaan sebagai topeng untuk memikat hati rakyat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah apa yang oleh William Shakespeare disebut sebagai fraudulent populism. Jadi populisme yang kelihatannya dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya menipu rakyat itu sendiri. Kita tidak ingin bahwa pemimpin menggunakan kesederhanaan sebagai topeng untuk menipu rakyat. Yang kita ingin hadirkan adalah kesederhanaan yang memang merefleksikan penderitaan rakyat itu sendiri. Bahwa rakyat 25 juta lebih hidup dalam kemiskinan, dan kelas menengah yang begitu memprihatinkan hari-hari ini, itu harus betul-betul dijiwai sebagai bagian dari kesadaran pemimpin kita untuk hidup sederhana, karena rakyat yang mereka jadikan fondasi agar mereka terpilih, itu adalah hidup yang serba susah, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan serba kekurangan. Karena itu tumpul nuraninya bagi pemimpin yang gemar melakukan flexing di tengah kemiskinan rakyatnya. Itu sama saja betul-betul menghina nurani rakyat itu sendiri. Baik. Kita tadi sudah berbincang mengenai konsistensi perilaku politisi, perilaku elit nasional. Saya akan ke Pak Jahin mengenai hasil riset karakter dari kepala daerah dan kaitannya dengan kualitas kebijakan seperti apa? Iya, jadi kita tahun yang lalu tuh sempat melakukan riset ya, Mbak Rara ya, mencoba untuk mengumpulkan CV dari kepala daerah. Kenapa? Karena emang banyak pertanyaan yang muncul, bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari kepala daerah yang terpilih selama ini setelah demokrasi. Dan kita coba compile CV-nya, walaupun nggak semuanya ya upload CV ya, karena nggak tahu apakah pengen informasi tersebar atau enggak. Tapi yang kita lihat memang mayoritas dari kepala daerah kita itu laki-laki. Jadi hampir sekitar 90% kepala daerah Indonesia itu adalah pria. Itu menandakan memang masih banyak barrier bagi perempuan politisi untuk bisa partisipasi. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, memang benar tadi semakin banyak politisi kita yang terpilih itu memiliki degree-nya university S1, S2. Mungkin pertanyaannya adalah apakah kampus tempat mereka bersekolah itu kampus yang bagus atau enggak gitu, sehingga bisa merefleksikan kemampuan mereka dalam mengambil kebijakan. Dan juga banyak isu-isu lainnya seperti kebanyakan pimpinan daerah kita adalah orang yang
telah lama di politik atau juga punya koneksi ya oligarki. Jadi saya ingat ada satu kelas almarhum Faisal Basri itu menjelaskan soal oligarki. Dan memang banyak dari politisi yang kita temukan di dalam CV adalah mereka yang punya political connection yang cukup tinggi sehingga mudah untuk bisa berpartisipasi. Nah, apa implikasinya? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi pemburu rente. Lagi-lagi ini terminologi yang saya dapatkan dari kelasnya Pak Faisal Basri di UI dulu. Jadi mereka adalah orang-orang yang maju ke dalam politik yang pada akhirnya ingin menguntungkan kelompoknya. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak studi yang bilang di luar sana bahwa semakin bagus kualitas dari pemimpin akan semakin align dengan kebutuhan rakyat kebijakannya. Jadi contohnya di India ada studi yang menunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi leader, maka pilihan kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan yang pro dengan kebutuhan perempuan. Terus juga ketika misalnya pemimpin yang terpilih adalah well educated, biasanya juga kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan yang bagus. Cuma sayangnya kita belum melihat itu di Indonesia. Jadi kebanyakan kebijakan yang muncul mungkin hanya menguntungkan segelintir orang, politik rente muncul dan masyarakat mungkin nggak bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi itu mungkin yang menjadi concern kita ke depan, bagaimana caranya agar banyak orang baik, orang bagus yang bisa main di politik, yang akhirnya bisa membawa aspirasi dari masyarakat buat kehidupan yang semakin baik. Ya, November mendatang kita akan menggelar pesta yang seharusnya menjadi pesta rakyat ya untuk memimpin kepala daerah. Nah, kita akan melihat polling mengenai apakah optimis mengenai pilkada berlangsung luber dan juga jurdil. Kita langsung lihat hasilnya. Dan 67% mengatakan tidak, artinya sebagian besar netizen mengatakan tidak optimis pilkada berlangsung luber dan jurdil. Hakim Konstitusi Saldi Isra khawatir beragam pelanggaran dalam pilpres akan terulang dalam pilkada, politik uang, cawe-cawe penguasa, menggunakan hukum sebagai senjata, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas bagaimana kemudian mencari pemimpin ideal dalam kondisi ataupun ekosistem demokrasi yang cacat seperti ini, Pak Sukidi. Pemimpin ideal dalam satu demokrasi yang sedang dirusak itu tentu saja adalah pemimpin yang pertama dan utama memberikan satu harapan. Harapan pada tanah air yang lebih baik. Karena apa? Karena sekalipun kita jauh sebelum merdeka dari Belanda, kita memperoleh satu inspirasi dari Bung Hatta ketika memberikan pledoi tentang Indonesia merdeka. Hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Itu pada satu situasi di mana kita dalam cengkraman kolonial, Bung Hatta dari negeri penjajah memberikan satu harapan pada tanah air, bahwa kita harus selalu mencintai tanah air dengan usaha, dengan amal, dengan perbuatan, dengan perjuangan. Dari inspirasi Bung Hatta ini tentu saja kita harus juga terpanggil untuk memilih pemimpin yang merefleksikan spirit yang telah diletakkan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa. Pada Bung Karno kita belajar tentang kepemimpinan yang merakyat. Tetapi semangat kerakyatan yang ditunjukkan oleh Bung Karno itu adalah kerakyatan yang betul-betul semata-mata didedikasikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pada Bung Hatta kita belajar tentang kepemimpinan yang meritokrasi gitu sendiri. Kepemimpinan yang didasarkan pada merit system, menekankan budi pekerti luhur, tentang keteladanan, tentang kesadaran, itu semua warisan Bung Hatta yang harus kita tengok kembali sebagai sumber nilai untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan terakhir, tentu saja kita ingin bahwa kepemimpinan yang berbasis pada nilai, pada moral, pada etika, ini menjadi fondasi kita untuk menata Indonesia ke depan. Dari Bapak Paus Fransiskus, kita belajar tentang bagaimana dunia publik ketika tidak dilandasi pada etika, itu akan menghasilkan satu kebangkrutan. Karena itu kita harus segera sadar bahwa kehidupan publik ini harus kita isi dengan nilai-nilai, dengan keutamaan publik. Itu sebabnya Republik ini lebih memberikan satu penekanan pada keutamaan publik. Dan Indonesia disebut republik itu karena diselenggarakan dengan keutamaan publik, dengan nilai kejujuran, nilai kebajikan, nilai kebenaran.
Oke, nah ini pertanyaannya mungkin masih sama mengenai mencari pemimpin ideal dalam demokrasi. Cacat, pandangan dari Pak Beni seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali melihat hasil polling sederhana yang kami lakukan mengenai apakah Anda optimistis Pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 57% mengatakan tidak. Kemendagri ini memiliki indeks kepemimpinan kepala daerah sebagai barometer kinerja. Sayangnya tidak ada indeks yang dapat mengukur kepemimpinan calon kepala daerah. Acuan masyarakat hanya popularitas dan elektabilitas semata yang boleh jadi hasil rekayasa. Nah, Pak Beni, silakan tanggapannya. Ya, itu sebenarnya cermin yang saya katakan dalam teorinya simularnya Bordilat, sebuah hiperrealitas. Jadi pemimpin kita itu di make up oleh konsultan politik, membuat citra diri dan branding. Akibatnya pemimpin kita itu tidak punya kompetisi, tidak punya kemampuan manajerial, tidak punya kemampuan untuk membangun yang disebut harapan publik. Jadi pemimpin kita itu bukan leadership, tapi dealer. Dealer itu perantara. Karena para pemimpin kita itu sudah membangun komitmen dengan kapital dan kartel politik, maka dia tidak mengabdi rakyat, tapi mengabdi kepada kepentingan hambanya para kartel politik dan yang namanya kekuatan kapital itu. Apa yang terjadi? Para pemimpin kita tersandra. Maka selalu kalau kita lihat, pemimpin kita itu visinya bukan menyerdaskan masyarakatnya. Lah dari forum fokus discussion-nya BPIP tentang kerapuan etika, semua mengatakan ada persoalan para pemimpin kita itu tidak tahu apa yang menjadikan penderitaan rakyatnya. Jadi itu yang harusnya diselesaikan. Maka kalau kita melihat para pemimpin kita, yang selalu dibangun apa? Yaitu proyek-proyek yang seketika, trotoar masih baik kok tiba-tiba dibongkar. Padahal rakyat masih miskin. Padahal kesenjangan pendidikan luar biasa. Maka menyambung yang dari penelitian dari UI, kualitas pendidikan kita itu antara bumi dan langit. Pendidikan kita itu misalnya universitas negeri. Siapa kebanyakan yang masuk universitas? Orang kaya, bukan orang miskin. Dulu zaman awal-awal Republik, Bung Karno buat terobosan. Banyak orang-orang diberi beasiswa pergi ke luar negeri, disekolahkan, agar mereka nanti pulang bisa mengolah sumber daya alam kita untuk kemakmuran rakyat. Visi itu nggak ada lagi. Jadi pemimpin kita itu hanya orientasinya bagaimana saya dapat kekuasaan, setelah saya dapat kekuasaan, bagaimana saya mempertahankan kekuasaan, bagaimana saya mewariskan kepada anaknya, kalau nanti kepada anaknya ke cucunya. Maka yang terjadi, kita kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Ini problem kita. Maka harus ada sekarang koreksi total. Kalau kita ingin menentukan pemimpin ke depan, harus melawan hegemoni terhadap kartel politik dan terhadap politik uang. Dan politik bansos. Baik. Itu yang harus kita lakukan itu. Itu mengenai situasi demokrasi, Pak Jahen. Ini demokrasi dan ekonomi kan sebetulnya dua dimensi yang berbeda, tapi kerap kemudian disatukan dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, kenapa kemudian banyak yang mencoba untuk meneliti dampak kualitas demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ada satu seminal paper ya, studi yang dilakukan oleh Daron Acemoglu dari MIT dan juga Pascual Restrepo dan co-author. Jadi mereka mencoba melihat benar nggak sih ada hubungan antara kualitas demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dan mereka memang menemukan bahwa semakin baik kualitas demokrasi suatu negara itu akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik. Kenapa? Karena ada kepastian di situ. Jadi ketika demokrasi tumbuh mungkin aturan ditegakkan. Jadi nggak ada korupsi, nggak ada aturan yang bisa dipermainkan. Pemburu rente mungkin akan hilang gitu. Sehingga orang akan yakin ketika dia investasikan duitnya ke suatu negara akan memberikan hasil yang optimal. Sama halnya ketika kita bicara demokrasi juga bicara soal korupsi misalnya. Jadi studi yang sama juga dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan semakin bagus level penegakan korupsi, ya pengentasan korupsi, itu membuat investor menjadi yakin bahwa mereka nggak akan diganggu.
Nah, ada studi dari Indonesia yang dilakukan oleh Ari Kunchoro, Profesor Ari Kunchoro, itu menunjukkan memang ada tingkat bribery yang cukup tinggi di Indonesia. Sehingga implikasinya adalah investasi itu turun, Mbak Rara. Nah, ketika investasi turun, ekonominya nggak bergeliat. Jadi kalau kita bicara demokrasi, memang demokrasi itu mungkin nggak sempurna ya, tapi dengan adanya demokrasi itu membuat orang semakin yakin bahwa negara dikelola dengan baik, sehingga nanti mungkin akan memberikan dampak yang cukup baik buat masyarakat. Nah, itu yang hilang mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita dalam outlook tahun 2024 di awal tahun kita mencoba merilis dalam 5 tahun terakhir indeks demokrasi kita turun. Dan itu mungkin kenapa banyak misalnya orang enggan untuk doing business in Indonesia. Ya, padahal saat yang sama kita punya keterbatasan fiskal. Nah, ini yang perlu diadres dan mudah-mudahan ya harapannya tadi dengan memiliki banyak pemimpin yang baik kualitasnya akan membantu agar kebijakan yang dihasilkan itu sangat pro dengan perbaikan perekonomian masyarakat. Oke, Gitu. baik. Masih kita membahas mengenai pesta demokrasi Pilkada. Kita akan melihat hasil jejak pendapat sederhana berikut ini mengenai apakah calon kepala daerah sebaiknya penduduk setempat. Kita lihat hasil dari pollingnya. Ya, kalau kita lihat ternyata yang mengatakan sebaiknya penduduk setempat ada 85% atau dominan. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Sebuah jurnal Universitas Harvard menegaskan politik selalu terkait identitas dan semua identitas pasti politis. Namun politisasi sentimen, primordialisme, dan identitas mesti kita pungkas. Tanggapannya, Pak Sukidi? Saya menyambung Ya. Mas Jahan dulu pertama. Oke. Jadi sebenarnya ada 2 warisan penting yang diwariskan oleh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Pada demokrasi, Bung Karno menghendaki demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Tetapi hari-hari ini, demokrasi tidak menjunjung tinggi kesetaraan, tapi justru tunduk pada ketidaksetaraan itu dengan praktek nepotisme. Jadi nepotisme itu membunuh kesetaraan dan sekaligus membunuh harapan dan imajinasi dari anak-anak muda Indonesia yang menghendaki satu permainan setara agar mereka bisa berkiprah untuk majukan republik. Nah, pada Bung Hatta kita belajar tentang demokrasi yang menghasilkan apa yang diimpikan Bung Hatta, demokrasi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi setelah 79 tahun kita merdeka, itu adalah demokrasi ekonomi tidak menghasilkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat, tapi justru menghasilkan ketimpangan yang semakin naik. Nah, ketimpangan yang semakin naik ini sebenarnya mengakibatkan ongkos yang begitu mahal yang harus kita bayar. Pertama, kita menghadapi satu masyarakat yang terbelah, a divided society. Tidak lagi secara politik, tapi terutama secara ekonomi. Sehingga kelompok masyarakat miskin yang menjadi perhatian dari kedatangan Paus Fransiskus ini tidak bisa bergerak untuk berkompetisi secara adil dan setara karena mereka mengalami satu situasi ekonomi yang tidak kondusif. Sehingga mereka tidak punya akses untuk pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan sekaligus penghidupan yang layak. Sementara di kelas atas, kelas kaya, mereka punya privilege untuk segalanya. Sehingga divided society ini membahayakan masa depan Republik karena apa? Karena kita menjadi satu masyarakat yang tidak equal, tidak setara. Tapi masyarakat yang timpang, yang terbelah. Secara politik terbelah, secara ekonomi terbelah, secara income terbelah, secara aset terbelah, secara tanah terbelah. Nah, kalau ini tidak disadari oleh pemimpin kita, maka persoalan identitas itu mudah dibakar di satu masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga mereka bisa terbakar dengan mudah di tengah ketimpangan yang begitu naik. Kadang pembakarnya bisa identitas karena beda agama, beda ras, beda etnis, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi rentan sekali. Karena itu sebelum kemajemukan identitas ini membakar kemarahan sosial, kita harus segera sadar, terbangun bahwa ketimpangan yang terus naik ini harus diatasi sesegera mungkin dengan memberikan satu kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok
miskin dan sekaligus kelas menengah. Jika dua segmen terbesar ini diperhatikan dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada penghidupan yang layak, pekerjaan yang berkualitas dan sekaligus pendidikan yang bagus, maka kita setidaknya akan mempersempit ruang ketimpangan tadi. Oke, baik. Kita akan lanjut untuk bergeser melihat polling berikutnya mengenai apakah Anda kesulitan menelusuri rekam jejak paslon dalam pilkada. 56% mengatakan kesulitan menelusuri rekam jejak paslon di pilkada. Ada bermacam kategori politisi busuk seperti koruptor, pelanggar HAM, pecandu narkoba atau judi hingga perusak lingkungan. Menjelang pemilu 2004, IJ mengakui sulitnya membuat daftar hitam politisi busuk. Investigasi dan verifikasi butuh putusan pengadilan, laporan polisi, laporan pajak, LHKPN, dan sebagainya. Nah, Pak Beni silakan mengenai soal bagaimana ternyata sulitnya akses publik melihat siapa sebetulnya calon kepala daerah ini, rekam jejaknya. Ya ini kan masalah kita ya, hukum itu menjadi instrumen menyandera masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik. Ini kan informasi, rekam jejak, kandidat, itu nggak boleh disembunyikan. Nah di Indonesia itu aneh. Banyak kepala daerah yang sudah ditahan malah maju. Saya nggak di salah satu kota pendidikan, saya nggak sebut kotanya. Itu udah ditahan, tapi sekarang nyaloni lagi. Jadi sanksi sosial bangsa kita ini terlalu mudah. Karena masyarakat itu, kita itu melodramatik, mudah lupa. Ingatannya pendek. Mengapa ini terjadi? Karena kesadaran politik itu nggak ada. Lah Bung Karno dulu menekankan tentang pendidikan karakter. Tapi dulu kita membuat revolusi mental, tapi kepentalkan. Karena revolusi modal itu menurut Bung Karno, harusnya kita menjadi manusia yang merdeka. Manusia memiliki otonom, mempunyai prinsip, tidak mudah dikelabui dan ditipu muslihat. Lah sekarang sederhana, orang itu hanya mencari pemimpin yang populer. Tidak mau lihat rekam jejak. Maka Plato mengibaratkan pemimpin seperti nakoda kapal. Lah, karena pendidikan masyarakat itu kurang terpelajar, kita itu kadang-kadang memilih bukan nakoda kapal. Nakoda kapal yang tahu mengenai peta, tahu mengenai bagaimana mengemudikan, tapi memilih orang populer. Apa yang terjadi menurut saya? Kita menabrak. Banyak sekarang kita mengalami itu. Pemimpin yang populer, populis, dekat dengan rakyat, jualan kemiskinan, jualan seolah-olah gendong bayi, terus kemudian terjun di tempat-tempat kumuh, kemudian nyebur ke sungai. Itu kan semua drama yang diciptakan. Tetapi rakyat ketipu, yang apa dikatakan oleh Bapak Suci Fransiskus ketiga, menghadiri satu forum di Roma tentang politik, yang mengatakan bahaya politik popularisme itu hanya menjual kemiskinan, menjual kesusahan orang kecil, tetapi dia tidak memberikan kebahagiaan untuk orang miskin. Karena ini hanya jualan. Lah paling bahaya adalah marketing politik ini dengan lembaga surveinya kemudian membuat popularitas itu. Popularitas itu harusnya diukur dengan kemampuan rekam jejak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Dia benar-benar nggak pemimpin yang bisa menyelesaikan kesenjangan sosial. Apakah rekam jejak dia misalnya tidak melanggar hak asasi manusia? Rekam jejak dia tidak pernah korupsi. Rekam jejak dia dalam pekerjaan itu prestasinya apa? Itu yang harusnya menjadi perdebatan. Jadi dalam debat itu harusnya debat pada program-program yang terukur dan mudah direalisasi. Jangan buat program-program semua digratiskan. Apa yang terjadi? Popularisme menghancurkan negara-negara Amerika Latin. Venezuela bangkrut. Banyak rejim-rejim yang popularisme negaranya bangkrut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nanti pentingnya ketika kita memilih gubernur, bupati, wali kota, rakyat harus punya kesadaran kritis. Rakyat harus menjadikan komunitas pemutus kata, bukan penggiat kata. Kalau penggiat kata itu, kita termakan propaganda. Termakan oleh survei-survei seolah-olah, oh dia popularitasnya tinggi. Hati-hati. Itu bahaya budaya kepalsuan itu. Nah, maka carilah pemimpin yang orisinil. Pemimpin orisinil yang kaya gagasan, yang mudah direalisasikan, yang jelas rekam jejaknya. Keempat, punya kemampuan dalam manajerial. Kelima,
dia punya hati terhadap mereka yang kecil dan yang lemah. Oke, Nah, baik. program itu harus diukur dengan apa? Baik. Adu gagasan, adu program, dan harus dikritisi. Oke, baik. Kita harus sadar sekali lagi, jangan mau dibodohi untuk 2 kali lagi. Ini kayak Pak Jain dan Pak Sukidi ingin menambahkan. Kita Pak Jain dulu deh. Nggak, jadi saya sepakat soal rekam jejak ya. Ini juga yang kami alami sebagai peneliti ketika mencoba mengcompile rekam jejak tadi. Banyak politisi kita yang enggan menampilkan CV-nya, Mbak Rara. Jadi kita nggak tahu alasannya apa. Cuma kan ini awalan dari untuk mengetahui siapa sih orangnya, apa latar belakang pendidikannya, siapa keluarganya dan sebagainya. Even untuk hal sederhana ini kita nggak punya informasi. Dan yang kedua, informasi yang tersedia di luar sana juga bisa diatur kan. Jadi kandidat bisa misalnya menghilangkan search terkait dengan informasi korupsi dan sebagainya, which is not ideal buat masyarakat. Dan kenapa informasi itu penting? Karena well-informed voters gonna decide their decision. Ya, ini yang mungkin hilang di kita sekarang. Kita nggak punya informasi yang lengkap, tiba-tiba kita disodori kandidat yang kita nggak tahu backgroundnya apa. Sehingga kita memutuskan untuk milih juga kita bingung ya Romo ya. Ini perlu dipilih atau enggak gitu. Nah, ini mungkin yang kita butuh kesadaran semua pihak bahwa masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup sehingga nanti ketika datang ke ballot box mereka mempunyai informasi yang lengkap dan bisa mempertanggungjawabkan juga keputusan mereka nanti. Gitu. Oke, Pak Sukidi. Sebenarnya akarnya jauh lebih dalam, yaitu adalah kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Dan mayoritas rakyat kita itu memperoleh pendidikan yang masih rendah. SD, SMP, dan SMA. Itu mayoritas masyarakat kita. Hanya sekitar 10% barangkali yang memperoleh pendidikan di tingkat sarjana. Ini memberikan satu informasi menarik bahwa pemerintah tidak serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahkan sengaja membiarkan rakyat hidup dalam kebodohan agar itu mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik. Dan itu sebenarnya kejahatan yang sulit untuk dimaafkan. Karena apa? Karena amanah dari para pendiri republik itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu pasti jalannya antara lain tentang melalui pendidikan itu sendiri. Ketika pendidikan tidak diberikan satu kebijakan yang lebih produktif, terutama terkait dengan kesejahteraan guru, terkait dengan infrastruktur pendidikan, terkait dengan method of learning, terkait dengan terutama memberikan kebebasan pada anak untuk memperoleh pendidikan semaksimal mungkin, itulah yang sebenarnya mengkhawatirkan kita sebagai bangsa. Karena tidak ada bangsa maju dimanapun ketika dunia pendidikan mengalami satu situasi yang terbelakang. Umumnya pendidikan yang berkualitas itu ada di satu bangsa yang maju. You name it, di Amerika, di Skandinavia, di Eropa, dan bahkan sekarang kalau kita tengok tetangga kita, Singapura, itu pendidikannya bagus karena ekonominya tertata dengan baik. Karena itu kesadaran untuk memperbaiki dunia pendidikan itu harus berbanding lurus dengan kesadaran untuk memperbaiki ekonomi. Jika pertumbuhan hanya berkisar sekitar 5%, seperti yang terjadi hampir 10 tahun terakhir ini, maka itu bisa dipastikan bahwa pendidikan kita tidak akan terkatrol. Karena apa? Karena itu tidak mengattract orang-orang terbaik dari dunia luar untuk datang ke sini. Beda dengan halnya misalnya Amerika. Kenapa Amerika dalam rentang waktu berapa puluh tahun terakhir ini selalu memberikan satu keunggulan dalam dunia pendidikan? Karena ekonominya berkembang pesat. Sehingga orang-orang terbaik dari Eropa lari ke Amerika untuk bisa berkompetisi di sana. Jadi ada korelasi antara peradaban suatu bangsa, ekonomi yang tumbuh besar dan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Oke, baik Bapak-Bapak. Pilih, pilah, jangan pasrah. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali memantau hasil jejak pendapat sederhana dengan pertanyaan mengenai pilkada adalah
52% mengatakan permainan elit politik, sementara 48% mengatakan pelaksanaan hak demokrasi rakyat. Menjelang pilkada, masyarakat digaduhkan dengan narasi pembegalan demokrasi. Polemik batas usia kembali dikaitkan dengan ambisi politik penguasa. Hak prerogatif ketum parpol dalam menentukan pencalonan juga menjadi sorotan. Kita ke Pak Beni terlebih dahulu, silakan. Ya, dari polling itu kan menunjukkan ya bahwa partai politik kita itu gagal membangun calon-calon pemimpin yang memang memiliki komitmen terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Tujuan hidup berbangsa apa sih? Jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau kita kutip pidato Bapak Suci ketika berjumpa dengan presiden dan tokoh-tokoh bangsa, itu kan Bapak Suci menyebut keadilan terus-menerus dan mengingatkan konstitusi. Jadi ada yang hilang. Persoalan kita adalah yang dikatakan Buya sila kelima. Sila kelima itu menurut Buya Syafi'i Ma'arif adalah yatim piatu di Republik ini. Mengapa? Ya tadi itu salah satunya dari forum fokus discussion yang dilakukan BPIP di Universitas Negeri Malang. Pendidikan kita hanya diakses oleh kelas atas dan kelas menengah. Sedangkan yang 80% hanya diminati rakyat kecil dan biaya pendidikan yang mahal akibat apa? Kapitalisme pendidikan. Pendidikan menjadi industri. Beda kebijakan dulu dengan Bung Hatta, Bung Karno. Pendidikan Bung Karno ketika membuat pendidikan, dia membangun asrama. Sehingga rakyat-rakyat miskin, rakyat di luar Jawa itu bisa menikmati pendidikan. Maka lahirlah tokoh besar di NTT, Pranseda. Dia bisa bersekolah di Jawa. Dia dapat asrama di situ. Hilang. Sekarang pendidikan menjadi elitis. Siapa yang menikmati? Mereka yang punya kekuasaan. Sekolah-sekolah universitas favorit tidak mungkin dimiliki lagi si tukang beca, si sopir. Karena untuk masuk di perguruan negeri lebih mahal daripada swasta pinggiran. Maka terjadi kesenjangan pendidikan yang luar biasa. Maka banyak rakyat miskin akhirnya tidak mendapatkan akses pendidikan bermutu. Maka persoalannya benar yang dikatakan riset dari UI tadi. Kualitas pendidikan itu menentukan kualitas pemimpin. Tapi problem kita, berapa persen orang-orang yang bergelar itu mendapatkan pendidikan yang bermutu? Itu masalahnya. Baik, dari Pak Jahen seperti apa? Ya, jadi masalah pilihan ya. Sekarang kan kita concernnya adalah ada kartel politik ya. Jadi kita tidak diberikan pilihan yang layak, calon-calon pemimpin yang mungkin punya kualitas yang baik gitu, yang layak menjadi pemimpin. Tadi seperti yang kita bahas di awal, sekitar 50% itu pemimpin yang kita pilih sebelumnya memiliki pendidikan at least S1, S2. Cuma balik lagi ke isu yang dibahas Romo tadi, apakah mereka itu punya kualitas pendidikan yang bagus. Yang kedua mungkin kita punya isu yang namanya high entry cost buat politik. Jadi untuk menjadi seorang kandidat politik itu mahal. Betul. Ya, nggak semua orang bisa menjadi politisi gitu. Dan kalaupun mereka menjadi politisi biasanya udah punya janji transaksional dengan yang lain. Betul. Nah ini kan juga mengurangi, karena pada nantinya ketika mereka terpilih, bisa jadi kebijakannya akan balik lagi ke rente tadi. Akan memberikan manfaat bagi mereka yang memberikan akses sebelumnya. Nah ini yang kita nggak ingin ya. Kita pengen agar nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar-benar cinta dengan rakyatnya. Ya, care terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti masyarakat menjadi semakin baik. Kita melihat dalam beberapa tahun terakhir kelas menengah turun, Mbak Rara. Ya, mungkin karena pilihan kebijakannya nggak pro dengan siapa masyarakat kita sekarang gitu. Nah, mudah-mudahan walaupun kita sedikit pesimis nih Romo ya, Pak Sukidi, mudah-mudahan sih pilkada ini mampu memberikan kita banyak pilihan, sehingga nanti orang yang terpilih adalah orang-orang yang cukup care dengan kondisi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, mudah-mudahan juga nanti para politisi, para negarawan di sini juga bisa memikirkan bahwa kalau misalnya ekonominya pengen maju, ya kita harus membuat suatu sistem politik yang baik gitu.
Kompetisi sangat bagus buat semua masyarakat, dan kalau misalnya kartel ini bisa dikurangi ya semua orang akan mendapatkan manfaat. Dan itu mungkin cita-cita dari semua orang, termasuk juga almarhum Faisal Basri. Dia bilang kita harus mengurangi rente, kita harus mengurangi transaksional dan oligarki yang punya peranan besar terhadap perekonomian kita. Oke, Pak Sukidi, ini artinya tantangan untuk mencari pemimpin yang ideal sangat besar seperti itu. Tapi kan kemudian seperti tema diskusi kita malam hari ini, pilih, pilah, jangan pasrah. Ini pesannya kepada para pemilih, kepada para masyarakat seperti apa? Saya kira kata kunci jangan pasrah itu memberikan satu pesan bahwa dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita harus mewartakan dan memberikan satu optimisme kepada masyarakat. Bahwa merekalah yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat, dan mereka juga yang akhirnya menentukan pemimpin yang dipilih untuk kebaikan bersama. Karena itu pesan saya, pesan pertama adalah pilihlah pemimpin yang betul-betul menjiwai denyut nadi kehidupan rakyat itu sendiri. Kemiskinan, pendidikan yang tertinggal, keterbelakangan, terutama pada aspek pekerjaan, pada semua aspek inilah kita melihat pemimpin yang memberikan komitmen dan dedikasi penuh untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, pada kemajuan di bidang pendidikan, pada penyediaan lapangan kerja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita mengharapkan pemimpin yang kelak terpilih, baik terutama di tingkat daerah, adalah pemimpin yang betul-betul menegakkan kembali demokrasi yang sudah rusak sedemikian parah. Karena apa? Karena tanpa demokrasi kita akan hidup dalam otoritarisme yang menakutkan. Dan inilah yang sebenarnya saya khawatirkan, karena jangan sampai roda perjalanan bangsa ini ditarik dan diputar ke belakang, ke otoritarisme itu sendiri, yang membuat kita hidup dalam suasana ketakutan, dalam suasana yang kehilangan kebebasan, dan dalam suasana di mana kita kehilangan kehormatan kita sebagai manusia. Baik. Karena tekanan yang sedemikian dalam. Karena itu mari kita bekerja bersama, bergandengan tangan untuk memilih pemimpin yang jujur, yang berkomitmen pada Pancasila, pada konstitusi, agar dua pegangan ini bisa membawa kita pada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Kita harapkan isi diskusi ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, terutama yang akan memberikan suaranya dalam Pilkada 2024 nanti. Terima kasih Pak Sukidi, Pak Jain, dan juga Pak Beni telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kualitas kepemimpinan menentukan hasil pembangunan. Pemimpin yang jujur menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran, program tepat sasaran yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Pemimpin yang hidup sederhana menjauhi godaan korupsi atau gratifikasi. Pemimpin berintegritas tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemilih, kita memang harus bijak menggunakan hak pilih. Memilih dan memilah memang bukan persoalan mudah, namun tidak berarti kita kemudian hanya pasrah. Ingat, 5 menit di bilik suara akan menentukan nasib daerah 5 tahun ke depan. Saya Fitri Mediantara, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.